Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau cerita tentang posisi anchor ya, anchoring itu apakah nempel atau nggak boleh nempel. Oke teman-teman, ketika kita berbicara satu teknik dalam panahan, khususnya busur horsebow, busur tradisional, busur asiatik, itu kita tidak lepas daripada tradisi panahan masa lalu, sehingga banyak literasi, banyak catatan, banyak teknik yang berkembang untuk busur jenis ini. Tentu berbeda dengan busur semisal recurve, ILF, compound dan sejenis ya, yang mana teknik mereka itu udah statis, seluruh dunia pasti menggunakan teknik yang kurang lebih sama. Pada busur horsebow atau busur asiatik itu bebas-bebas saja, tidak ada teknik yang baku. Dan saya selalu bilang atau cukup sering bilang, kita tidak pernah berbicara benar salah dalam satu teknik kecuali untuk perkara safety atau keselamatan. Jika perkara itu merusak atau mencederai, bisa melukai dan sebagainya, maka kita bisa pastikan itu perbuatan salah dan sebagainya. Tapi jika aktivitas itu tidak menyebabkan cedera dan sebagainya, maka kita tentu tidak bisa berkata itu salah atau benar. Contoh sederhananya, misalkan kita ambil contoh lain dalam teknik menggenggam. Kalau kita bilang menggenggam itu genggam busur erat-erat, bahkan sampai mengeluarkan warna merah di ujung-ujung kuku, kan seperti itu. Saya punya seorang teman yang ketika lomba event dia megang busur semisal memegang busur recurve atau compound seperti ini. Tapi dia sering naik podium teman-teman. Lalu apakah kita bilang dia salah terus kita yang benar? Lalu bagaimana kita bisa membuktikan kalau saya yang benar toh yang naik podium dia? Kan seperti itu kurang lebih. Jadi ketika kita berbicara panahan itu sendiri, maka kita mesti paham konsep, tujuan, motivasi, arahnya kemana. Hari ini kita tentu tidak bisa terlepas daripada pembicaraan panahan sebagai aktivitas olahraga yang diperlombakan. Jadi kebanyakan pembicaraan atau standarisasi kita itu mengarah kepada event-event atau olahraga-olahraga, mengarah kepada kelas-kelas atau kategori-kategori yang diperlombakan, misalkan ground long distance, jarak jauh, fast shooting, dynamic archery, horseback archery dan sebagainya. Maka tidak jarang kebutuhan kita akan teknik itu mengarah kepada lomba untuk hari ini, karena kita tidak menggunakan busur panah untuk kebutuhan militer di era sekarang, kan gitu. Busur panah itu berfungsi sebagai hobi, alat olahraga, prestasi dan sebagainya di era kita ini. Maka ketika kita berbicara tentang posisi anchor, saya pribadi menggunakan dua-duanya. Saya pribadi ketika membutuhkan anchor untuk event ground, untuk kebutuhan ground archery, misalkan jarak 40, 50, 60, 70 dan seterusnya, jarak yang membutuhkan konsistensi teknik, maka saya menempelkan anchor saya. Untuk memastikan anchor saya tidak bergerak teman-teman. Karena kalau dalam panahan itu kita anggaplah satu kali event, satu kali kategori itu 7 anak panah, 9 rambahan, 7 kali 9 udah berapa kali tembakan. Belum lagi bolak-balik mengambil anak panah, itu biasanya fisik akan kelelahan. Jika anchor kita tidak kita pastikan menempel, biasanya kita akan goyang di bagian sini. Dan ketika dia goyang, itu akan mempengaruhi akurasi kita. Maka saya memilih untuk menempelkan posisi anchor saya ketika mengikuti event-event ground, karena akan kelelahan dan sebagainya. Jika ditempelkan, dia akan statis, dia tidak akan bergerak, kurang lebih seperti itu. Tapi saya juga tidak selalu menggunakan anchor yang nempel di pipi. Saya memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalnya seperti dynamic archery atau fast shooting, atau mungkin kalau Allah beri jalan rezeki untuk horseback archery atau panahan berkuda, saya mungkin menggunakan anchor yang tidak nempel dengan di pipi atau di gerahang, karena kebutuhannya berbeda. Untuk fast shooting contohnya, fast shooting anchor saya tidak nempel tentunya. Fast shooting anchor saya cuma sampai sini, bahkan tidak jarang bidikan saya berubah. Kalau posisi ground saya membidik di sisi sini, untuk fast shooting saya membidik di sisi sini, karena anchor saya biasanya berjarak daripada pipi, sehingga aiming itu bergeser ke sebelah sini. Tidak jarang seperti itu. Maka tidak ada yang salah atau benar, saya menggunakan dua-duanya. Terkadang saya menggunakan anchor yang nempel di pipi untuk kebutuhan ground, dan saya menggunakan anchor yang tidak nempel di pipi untuk kebutuhan dynamic archery ataupun fast shooting. Jadi kedua-duanya boleh teman-teman gunakan, boleh teman-teman pakai dengan alasannya masing-masing. Tentu tidak bisa kita mengatakan, oh anchor nempel pipi itu salah. Kita tidak bisa berucap seperti itu teman-teman. Tidak ada
alasan kita untuk menyalahkan mereka. Bahkan tidak jarang orang yang sering bilang itu salah, itu salah, itu salah, itu orang-orang yang akurasinya malah bermasalah. Saya sering kali melihat orang yang senang bilang ini salah, itu salah, oh itu salah, nggak begini, harusnya begini, dan sebagainya, dengan berbagai macam cerita mereka. Ketika kita bertemu mereka di syuting line, itu orang-orang yang akurasinya berupa alasan. Jadi kalau ke kiri alasannya, oh tadi kurang begini, kadang anak panahnya ke kanan, oh kurang begini, kadang nggak nyampe target, oh kurang begini. Jadi selalu memberi alasan di setiap ketidaktepatan panahan mereka. Jadi orang-orang yang sering bilang itu salah, itu terkadang orang-orang yang senang menutupi kesalahan mereka sendiri sebenarnya. Kalau saya pribadi tidak terlalu senang mengatakan, oh itu salah, enggak. Saya lebih senang baik dan terbaik. Dan baik terbaik ini relatif. Misal untuk, saya bilang tadi, untuk kebutuhan ground yang terbaik menurut saya anchoring nempel. Untuk kebutuhan dynamic atau face shooting yang terbaik, anchoring nggak nempel. Bisa nggak dua-duanya? Bisa saja. Kalau ada aturan misalkan dalam event ground 70 meter, anchor nggak boleh nempel, ya saya bisa saja, saya siap tempur juga di situ. Tidak ada masalah untuk kebutuhan itu gitu. Hanya saja kita sedang berbicara baik dan terbaik. Di setiap kebutuhannya yang terbaik yang A, di kebutuhan ini yang terbaik yang B, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa mengambil satu aturan baku harus seperti ini, tuh nggak bisa. Karena pada wushu tradisional salah satu keunikannya adalah ada beragam teknik di dalamnya yang kita bebas untuk mencoba-coba dan berimprovisasi gitu loh. Ya, jadi sekian teman-teman untuk perkara anchor ini, semoga bisa difahami. Assalamualaikum.